makam Syekh Muzakir justru tidak tenggelam, maka disebut sebagai makam apung, ya, makam apung. Jadi kalau air laut itu naik, saya sempat ngobrol sama tukang perahu itu, kalau air laut naik, ya bisa jadi sampai 2 meter, 3 meter. Nah, makam Syekh Muzakir ini tetap begitu adanya, nggak tenggelam. Ini diantara karomah kemuliaan dari auliaillah. Beliau insya Allah lahir pada tahun 1869, wafat pada tahun 1950, berarti belum lama, 5 tahun setelah kemerdekaan, ya. Dan menurut khobar, ya, menurut riwayat, beliau ini termasuk salah satu dari keturunan Sunan Kalijaga. Satu riwayat mengatakan. Riwayat yang lain mengatakan bahwa beliau termasuk salah satu dari muridnya Sunan Kalijaga. Jadi ada yang bilang ini keturunan Sunan Kalijaga, ada yang menyatakan bahwa beliau adalah salah satu muridnya Sunan Kalijaga. Nah, ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau dikaruniakan anak 18 orang. Ya, pernikahan pertama itu dengan Nyai Latifah. Kemudian dilanjutkan dengan istri keduanya, tapi jangan ngikutin yang ini, ya. Jadi istri pertamanya Nyai Latifah, istri yang keduanya Nyai apa itu? Asmarah kalau nggak salah, ya. Kemudian Nyai Nikmah, ya. Kemudian juga beliau menikah dengan perempuan yang terakhir, yang berarti 4 istrinya. Kalau kita atu aja gue puyang mulu, ya, atu aja gue romana dicemberutin mulu, jadi cukup atu aja, gitu ya. Jadi saya bukan nggak mendukung poligami, bukan nggak setuju, saya sangat setuju dengan poligami, tapi dengan yang sesuai syar'i itu saya setuju. Tapi kalau poligaminya cuman pengen pengen jaga doang misalnya, ya, itu kurang, tapi setuju saya, ya. Jadi zahirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meski istri beliau ini 4, nanti minta di makamnya, ya Rob, berikan saya istri 4, jangan, ya, atu aja cukup. Sebab atu kalau kita syukurin, masya Allah, nikmatnya kayak berempat, gitu, ya, nikmatnya kayak berempat. Nih ada Subhanahu wa taala. Jadi masya Allah, Syekh Muzakir ini salah satu karamahnya beliau itu, dan beliau termasuk orang yang luar biasa perjuangannya menyebarkan Islam di pesisir pantai. Ya, di pesisir pantai beliau menyebarkan Islam dengan penuh keikhlasan. Bahkan konon kabarnya beliau ini melakukan dakwah tanpa pamrih, karena memang itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Yasin menyampaikan apa? Saya pernah sampaikan, ittabi'u, ikutilah oleh kalian, man, orang yang la yas'alukum, yang tidak meminta kepada kalian ajro, imbalan, ya. Ittabi'u, ikutilah orang-orang yang tidak minta imbalan kepada kalian. Jadi ikutin orang yang dikit-dikit duit mulu, jangan, ya. Jangan urusan dunia mulu, ya. Orang yang harus kita ikuti adalah orang yang mengarahkan kita kepada urusan ukhrawiyah. Oleh sebab itu, nanti kita bermohon kepada Allah di hadapan atau di makam Syekh Muzakir ini, memintanya kepada Allah. Awas, jangan sampai minta kepada makam musyrik, ya. Mintanya kepada Allah. Ya Allah, saya berwasilah dengan karomahnya auliaillah Syekh Abdullah Muzakir ini, berikanlah kekuatan kepada saya untuk senantiasa ikhlas melaksanakan segala perintahmu. Itu yang pertama kita minta, ya. Apa yang diminta? Ikhlas kepada Allah, ikhlas supaya kita melakukan ibadah apapun semata-mata liridha'illahi ta'ala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan begitu, kalau kita ikhlas, maka yang balas bukan manusia tapi Allah. Kalau dibalas sama manusia dikit,
ya. Tapi kalau yang balas sama Allah itu insya Allah lebih banyak dan lebih kekal, lebih barokah insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita semuanya, jaga terus sehat kita, jaga terus pola makan dan pola istirahat kita, insya Allah sampai kembali dan seterusnya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya walahu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi